Jadi perubahannya banyak. Sekarang tinggian lautan daripada daratan. Sekarang makin lama air laut makin tinggi. Perubahannya banyak, praktis, dari mulai segi pembangunan, dari mulai segi transportasinya juga. Dulu kan awal-awal tahun 90-an kan transportasi ke daerah sini tuh sangat minim. Pemerintah langsung gerak cepat. Nah, penyebabnya ini ada banyak faktor, di mana ada faktor dari manusia juga dan juga faktor dari fisik kondisi di Jakarta, di mana memang secara geografis wilayah Jakarta ini memang ada di wilayah sedimentasi, di mana ketika erosi dari hulu dan Jakarta adalah daerah hilir, sehingga secara struktur geologi dia termasuk ke dalam wilayah aluvial. Jadi tanah itu tidak padat, jadi sangat memungkinkan terjadi penurunan permukaan tanah. Iya, makin menurun. Lautan makin tinggi. Ini aja lautan di belakang kita ini tingginya lebih dari daratan. Ada lebih dari 1 meter dari daratan kan. Kalau dulu tahun 90-an itu tinggi darat daripada lautan. Tahun 90 ini kita nggak ada pembatas begini. Cuma kayak kita batu pantai doang kita bisa ngelangka. Pasir juga masih ada pasir putih. Sekarang mah jangankan ngelangka, tingginya aja lebih dari tinggi manusia normal. Cuman kalau diketakutin kita banjir, pasang, hujan. Nah itu yang paling takut. Soalnya kan dari hujan, got kan sekarang kan minim got, nggak kayak dulu. Kalau udah hujan, mampet di tengah-tengah, banjir pula, aduh. Yang bikin pusing, pasti mau nggak mau kena masuk rumah deh. Dampaknya kita khawatir. Takut-takut, kan katanya dengar-dengar ada tsunami yang 8 meter tuh. Diperkirakan yang dari daerah inisialnya A itu ya, banyak gede di YouTube kan, Ancol atau Anyer. Kita pasti ngeri lah ya, 8 meter air ketinggian, mau nggak mau pasti kita kena imbasnya dong, walaupun harus melalui pulau-pulau dulu baru ke kita kan, Pulau Seribu, tetap aja kita kena imbasnya. Itu yang ditakutin kalau banjir pasang gede. Tapi kita ya udah siap-siap kalau kita, jadi kalau mau ada berita dari BMKB akan ada terjadinya banjir rob, ya warga sini biasa ngeliat ke atas udah sebagaimana nih, tingginya udah bagaimana, udah ngelewatin, mulai ringkes bebenah, taruh yang lebih tinggi. Tapi paling tinggi sih sekarang ya sedengkul, sepinggang, nggak kayak dulu karena kan tanggulnya udah tinggi. Dan dampaknya tentu jelas ya, kita bisa melihat bahwa di Jakarta Utara banjir sering terjadi, di mana kalau pergi ke Jakarta Utara kita bisa melihat bahwa permukaan sungai itu sama jalan itu bahkan ada yang lebih tinggi permukaan airnya dibanding dengan daratannya gitu. Dan ini jadi salah satu bukti bahwa memang penurunan permukaan tanah di Jakarta itu terus terjadi hingga saat ini dan mungkin ke depan akan terjadi lagi. Nggak lama saya suruh ngungsi, saya nggak mau. Karena udah ngerasain enak di sini, jadi udah terbiasa merasa banjir itu. Saya bilang alhamdulillah semenjak ditanggul, dibangun begini, akhirnya banjir nggak terlalu banjir lagi. Paling kalau itu cuma luber dikit. Makanya saya bilang semenjak Gubernur Jokowi sama Ahok, alhamdulillah banjir udah nggak terlalu. Pemerintah langsung gerak cepat, langsung ditanggul sementara pakai bronjo gitu, batu-batu. Warga juga langsung kerja cepat, soalnya kan posisinya air laut besoknya bakalan pasang lagi. Jadi dia lebih cepat, lebih ini gitu. Jadi ini kerja bakti warga juga. Ya banyak sih dampaknya, cuman kita udah biasa dinikmatin lah. Jadi nggak terlalu gimana ya, soalnya udah biasa sama masalah air laut begitu. Saya sering uruk sendiri, terus saya bikin aliran air ke sana, ke got. Soalnya kalau nggak ada bikin aliran air pasti genangannya penuh, kasihan warga yang lewat. Soalnya di sini rendah ya, nguruk sendiri, terus saya bikin aliran air biar jangan terlalu banjir lah. Kalau air lagi pasang kan kadang airnya tinggi sampai sini.
paling semata kaki. Cuman kan kasihan kalau warga lewat kan pada motornya pada itu, terus kasihan. Nah, faktor lainnya itu ada yang menambah, yaitu tentunya ya banyak permukaan di permukaan tanah ini, di mana air tanah ini dieksploitasi secara berlebihan, penggunaan air tanah, lalu juga gedung-gedung tinggi di Jakarta, jumlah bangunan yang cukup banyak. Ini menjadi salah satu faktor menurunnya permukaan tanah di DKI Jakarta seperti itu. Kalau air bersih emang dari sini dari dulu susah. Soalnya nggak tahu ya kenapa katanya air pam itu nggak bisa naik ke sini karena di sini posisinya tinggi. Saya jadi tiap 3 hari sekali saya beli pakai mobil. Satu mobilnya 130. Paling kalau mulai ada BMKB ngasih tahu kan bahwa akan ada pasang rop banjir rob, ya kita RT sini nanggulangnya dengan bikin tanggul di atasnya kan. Waktu itu mulai dari pihak proyek kan, kita juga ada proyek di sebelah kita kan, dia mulai ngasih bantuan juga kayak bikin tanggul-tanggul gitu supaya lebih meminimin bencana lah air masuk gitu. Kalau banjir yang dulu iya, tapi sekarang kalau banjir kayak sedang tuh apa yang enggak. Paling pemerintah dibilang banjir kita post kan foto, sekarang kan sosial media kan canggih tuh, kita post baca kan ke camat, ke lurah, entah dari pihak yang pakai baju biru itu ya, habis selesai banjir pada datang tuh diliatin, baru rombong-rombong ditanggul sama dia. Ntar besoknya apalagi nih kendalanya, ini kan kayak baru dibangun nih setengah meter kan, karena waktu banjir yang kemarin tuh sempat meluap, yang tahun kemarin yang katanya ada banjir rob kan, kita kena lagi meluap tuh, ini meluap di rumah saya sedengkul, rumah saya kan paling bawah tuh sedengkul. Nah jadi kan ditambah lagi nih, ntar kalau mau ada kayak kena lagi berarti kurang tinggi lagi, biasa di pos sama warga di sini dikirim tuh ke grup Muara Baru Bersatu, baru ntar dari pihak pemerintah datang. Apalagi kan di sini kan ada pekerja yang kata bagian pompa kan, dia cepet tanggap sih. Oh 2007 bulan 3 kejadiannya. Waktu itu kan banjir kan biasa kita mah pasang nggak takut, udah biasa kan orang pinggir pantai ini. Tapi pas 2007 kebetulan di ini tanggul ini jebol, kan ada keretakan. Waktu itu kan pemerintah belum terlalu fokus ke daerah kita ya, jadi retakan itu makin hari makin terkikis karena air kan. Jadi retak jebol. Yang paling parah tuh di bagian pojok deket pintu air, hancur belah dua, jadi air meluap semua. Untung itu kapal-kapal yang tangki itu bagian sebelah sini ya, kiri, yang kapal nelayan sebelah kanan. Jadi dipasang di iketan, untung nggak ke bawah arus. Banyak rumah yang roboh juga sih. Dulu kan ada rumah di sini, tapi sekarang udah nggak ada, jadi rumahnya banyak yang roboh. 2 hari banjir nggak terjadi apa-apa. Pas hari ketiganya jam setengah 10 pagi tiba-tiba air tumpah tanpa sebab. Kita lagi pada berenang-berenangan, posisi ini juga lagi terbuka semua, saya pikir nggak bakalan tanggul jebol ya. Ini hancur semua, rumah ambruk. Ini kan tadinya tingkat, pokoknya kayak tsunami kecil lah, tiba-tiba langsung jebol. Bapak saya juga kalau nggak ditolongin 6 orang mungkin udah nganyut. Orang arus di gang kan lebih kenceng. Kalau harapan saya sih maunya tuh bukan masalah tanggul ditinggiin ya, biarpun seberapa tingginya tanggul, kalau daratan itu kurang tetap aja air kan melumpah kan. Maunya itu kita itu daratan itu ditimbun, jadi agaknya ya lumayan lah tinggi daripada lautan, kayak setengah meter. Kalau ini bedanya 1 meter dari daratan, walaupun ditanggul-tanggul terus kan air laut kan tajam. Kalau lama-lama terkikis mau nggak mau jebol dong. Biar walau bagaimanapun tebalnya itu dinding, karang aja bisa jebol. Saya udah sering ngomong ya, Pak tolong di ini bagaimana ya, dicor apa gimana gitu. Cuman belum ada tanggapan. Udah nggak terlalu panik, nggak terlalu gimana ya, karena air laut juga udah nggak kelihatan paling jauh ke sana. Jadi ya udah syukur alhamdulillah aja pemerintah udah ngambil tindakan bikin tanggul raksasa.